serta Dewan Seluruh Pendidikan di IPTSD Negeri Bagian 2. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih muda, kita masih bisa diberi kesempatan dan kenikmatan yang luar biasa sehingga bisa melaksanakan kegiatan dan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu CGP kita, Ibu dari Organisasi SPTSD, sehingga acara kali ini berjalan dengan lancar. Marilah kita acara ini akan berjalan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya ada yang disampaikan, sambutan kami sampaikan maaf sambutan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Ibu CGP kita yang luar biasa, Ibu Erna Susanti SPD SC, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta dan IPTSD Negeri Bagian 2, yang saya hormati juga Bapak Ibu dari wali murid selaku tim Dewan Pendidikan IPTSD Negeri Bagian 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan nikmat karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti pelaksanaan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di IPTSD Negeri Bagian 2. Salawat serta salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya beliau. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif ini di IPTSD Negeri Bagian 2. Harapan saya dengan diseminasi ini nanti penyebaran budaya positif, terutama budaya positif ini akan terlaksana di IPTSD Negeri Bagian 2. Dengan demikian pembelajaran di sekolah kita serta budaya di sekolah kita itu sangat bagus, sangat berdampak pada anak-anak kita. Dan semoga kegiatan kali ini berjalan lancar, sukses. Juga Bu Erna akan sukses selalu dalam menyebarkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari CGP dan nanti sukses menjadi GP sehingga membawa warna, membawa arah yang lebih baik lagi di IPTSD Negeri Bagian 2. Tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Waktunya juga pakai di jawabannya kita juga Bapak Ibu. Semoga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CGP kita Ibu Dwi Erna Susanti SPTSD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Karika atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Hari ini saya ingin berbagi, bukan untuk memberikan guru atau menggurui dan lain sebagainya. Hanya saya
di sini adalah untuk materinya yang pertama adalah tentang budaya positif, gitu ya. Untuk peraturan kelas kita hari ini adalah saling menghargai sesama peserta, terus mendengarkan saat peserta lain berbicara, mempunyai hak yang sama saat berpendapat, boleh makan dan minum saat presentasi. Ya, gitu ya. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah tentang budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu semua, yang pertama kali terlintas adalah budaya positif itu yang seperti apa? Kira-kira? Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan sehari-hari yang nantinya dimulai dari sebuah aturan atau keyakinan yang nantinya ini akan menjadi budaya atau menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya kalau di SD itu ada 5S, sapa, senyum, salam, sopan, santun. Nah, itu adalah yang awalnya hanya menjadi slogan, itu nantinya kita harapkan akan menjadi sebuah budaya di mana anak-anak ini akan membiasakan untuk saling saat bertemu dengan bapak ibu guru, nantinya juga di rumah waktu pulang sekolah itu sebelum dan berangkat sekolah bisa saling dengan ayah bundanya di rumah. Nah, seperti itulah yang nantinya akan kita bahas pada budaya positif. Juga mungkin di SD kita itu sudah ada budaya sholat duha di setiap pagi, terus sholat berjamaah, duhur di siang hari, yang nanti saat anak-anak ini sudah tidak lagi bersekolah, ini budaya ini akan terus dibawa sampai mereka di masyarakat nanti. Saat mereka sudah dewasa, mereka sudah terbiasa untuk melakukan sholat duha di pagi hari, terus juga sudah terbiasa untuk melakukan jamaah seperti itu. Nah, budaya positif sendiri adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ini adalah secara umumnya. Tetapi secara pribadi adalah yang itu tadi, yaitu perilaku yang nantinya akan dibawa anak sampai anak dewasa nanti, gitu ya. Nah, untuk konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada 8 konsep inti yang seharusnya kita terapkan pada sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang disebut dengan paradigma baru di sini adalah tentang prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi di sini adalah bukan kalau kita mempunyai 22 anak, maka kita akan melayani satu persatu kebutuhan setiap anak. Tidak. Tetapi berdiferensiasi yang dimaksudkan di sini adalah kita bisa memenuhi kebutuhan anak itu walaupun terlihat seperti universal atau seperti semuanya sama. Nah, dicontohkan misalnya di sini adalah secara metode atau medianya. Kita bisa memakai metode dan media yang beragam untuk pembelajaran kita setiap harinya dengan berbeda. Nah, misalnya pada saat kita mengajarkan kepada anak tentang misalnya teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks untuk membuat sesuatu. Nah, kita bisa menawarkan kepada anak untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana cara mereka untuk menyampaikannya. Kita bisa memberikan tugas kepada anak dengan cara mungkin ada yang ingin presentasi saja tanpa menulis karena sudah hafal. Bisa kita tawarkan kepada anaknya yang ingin membuat poster cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, itu boleh. Nah, atau bisa juga dengan membuat di media sosial untuk nantinya mereka akan upload di media sosialnya mereka masing-masing, itu bisa. Jadi kita tawarkan beberapa macam cara dengan topik yang sama, yaitu teks prosedur, teks membuat sesuatu, tapi dengan cara yang berbeda, dengan
menggambar, kita fasilitasi dengan membuat poster. Ada anak-anak yang tidak suka, tidak bisa menggambar, tidak bisa menulis juga, merasa tulisannya jelek. Mereka ingin presentasi langsung dengan menyampaikan secara demonstrasi kepada teman-temannya. Ini juga kita fasilitasi. Bisa juga dengan anak-anak yang sangat suka dengan gawai atau HP. Kita fasilitasi mereka dengan cara menuliskan dengan mungkin dengan aplikasi dengan seperti ini Canva, dengan dibuat semenarik mungkin aplikasi Canva seperti itu, terus diupload di media sosialnya mereka. Karena memang anak-anak sekarang itu berdampingan dengan IT semua seperti itu. Nah, ini adalah konsep daripada berdiferensiasi menurut daripada belajar dewantara. Nah, untuk topiknya itu juga bisa kita variasi. Anak-anak mungkin yang anak laki-laki karena tidak memasak, bisa juga kita tawarkan dia untuk cara membuat sesuatu. Mungkin cara membuat mobil-mobilan dari kertas bekas atau yang lain sebagainya. Ya, seperti itu. Untuk anak perempuan yang memang hobinya memasak, mungkin bisa kita tawarkan untuk bagaimana cara membuat nasi goreng dengan mencampurkan bumbu dan lain sebagainya sampai dia disajikan. Nah, seperti itu. Nah, terus berdiferensiasi sendiri ini juga harus sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Nah, ini adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita wujudkan tadi dengan adanya pembiasaan sholat duha. Kalau di SD kita mungkin ada sekolah sak ngajine. Sebelum pembelajaran itu ada ngaji bersama ustadz-ustadzah yang memang berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, ini adalah aspek daripada profil pelajar Pancasila yang kita harapkan nantinya anak-anak itu akan mempunyai semua sikap-sikap ini nantinya saat mereka sudah berada di masyarakat. Gitu. Nah, disiplin positif sendiri ini menurut Diane Gossen, ini adalah seorang ahli psikologis anak, menyatakan bahwa kata disiplin ini adalah belajar. Nah, karena disiplin di sini berarti belajar, maka setiap anak yang melakukan kesalahan itu dianggap sebagai sebuah pembelajaran. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kesalahan anak itu adalah tentang mereka teledor, mereka lalai, mereka salah. Tetapi itu adalah sebuah cara mereka untuk melakukan sebuah pembelajaran yang nantinya pembelajaran dari sebuah kesalahan ini akan membawa mereka pada sebuah kata disiplin yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dulu ada iklan dari sebuah sabun cuci bahwa kotor itu baik. Nah, itu ternyata adalah dari sini bahwa kalau kita berani membuat kesalahan dari sebuah kotor, maka kita akan bisa menemukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Nah, yang di sini adalah yang berupa pembelajaran yang nantinya mereka akan dibawa pada satu kata disiplin yang sebenarnya. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, maka kita harus menganggap bahwa itu adalah sebuah awal dari pembelajaran untuk mereka bisa mengerti tentang kata disiplin yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa teori kontrol yang dipakai oleh pendidik atau kita sebagai guru di sekolah yang ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Yang pertama adalah bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata kita itu tidak bisa mengontrol siapapun. Hanya diri kita yang mengizinkan untuk dikontrol. Bukan orang lain yang bisa mengontrol kita. Tetapi kalau kita menurut, kita bisa dikontrol, berarti memang kita berdamai dengan diri sendiri supaya kita mau dikontrol. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin dikontrol, maka kita itu kalau sekarang menjadi anak yang pemberontak, anak yang tidak menurut. Nah, itu berarti mereka sebenarnya sedang mengekspresikan tentang tentang alam
alamiah dari sifat mereka yang memang sebenarnya setiap orang itu tidak bisa dikontrol. Jadi anak itu kalau menurut berarti memang dia sedang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Bukan berarti dia menurut secara lahir dan batin, tidak, tetapi dia punya alasan-alasan tertentu kenapa dia mau dikontrol pada saat itu. Seperti itu ya. Yang kedua adalah yang sama lagi, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya saat kita memberikan penguatan-penguatan positif kepada anak, semangat-semangat itu, ada beberapa anak yang sebenarnya tidak ingin memakai penguatan itu. Misalnya kamu itu sebenarnya luar biasa loh, bisa melakukan itu. Kamu bisa lebih keras lagi misalnya belajar. Nah itu biasanya anak itu sebenarnya dalam diri mereka sudah punya sendiri keinginan. Sebenarnya aku nggak suka untuk diikutkan dalam lomba, tapi karena aku takut dengan bapak ibu guru, makanya dia tetap ikut. Ya, ini adalah tidak semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat, karena ada beberapa anak yang mungkin tidak membutuhkan itu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat orang lain merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini sebenarnya awalnya ini adalah kita menggunakan suara yang halus sebenarnya untuk menyampaikannya. Misalnya, kamu itu kenapa tuh setiap hari selalu tidak mengerjakan PR? Kamu jadi anak kok malas banget, nggak pernah mengerjakan PR. Nah, dari kata malas seperti ini, maka anak itu akan melabelkan dirinya. Oh, ternyata aku itu anak yang malas. Padahal kemungkinan juga kemarin itu dia tidak mengerjakan PR itu karena mungkin karena punya adik di rumah, sehingga diberikan tanggung jawab orang tua di rumah untuk menjaga adiknya. Mungkin juga dia punya masalah seperti itu di rumah. Tetapi karena kita itu sebagai guru di sekolah merasa bahwa itu tidak baik, akhirnya kita akan menyalahkan dia. Makanya anak akan merasa terfitnah, teraniaya. Bahkan mungkin kalau anak yang sudah kelas 6 itu sudah bisa mengatakan saya ini terdolimi gitu. Karena dia merasa difitnah akan sesuatu yang tidak mereka kerjakan gitu. Nah, selanjutnya adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah yang seringkali kita lakukan. Mungkin tidak kepada anak didik kita ya sekarang, karena mungkin di anak didik kita itu sekarang kita sudah terbatasi dengan HAM, sehingga kita tidak berani untuk memaksa. Tetapi mungkin kita sebagai orang tua di rumah, tentunya ini akan kita terapkan. Kita memaksa anak untuk mengaji, memaksa anak untuk menjadi penari yang handal, menjadi seorang mungkin pesilat yang handal, dengan alih-alih bahwa itu adalah untuk masa depannya. Nah, ini juga ternyata tidak bagus untuk anak, karena nantinya anak ini akan merasa tertekan, akan merasa yang paling jelek adalah anak akan punya rasa dendam kepada orang tuanya atau kepada gurunya, karena merasa dia dipaksa terus setiap harinya. Setiap ada kesempatan, setiap ada jadwal menari, jadwal silat, dia diharuskan untuk berangkat. Nah, itu akan ada tumpukan-tumpukan rasa terpaksa yang akan dia pendam terus. Nah, ini. Nah, terus paradigma yang seharusnya kita lakukan itu apa? Pada stimulus respon itu yang pembelajaran dulu itu realitanya kebutuhan kita sama, ternyata tidak. Sekarang realita kebutuhan kita berbeda. Ada anak-anak yang kebutuhannya itu memang ingin bermain di sekolah. Makanya kita sebagai guru seharusnya bisa memfasilitasi dia bagaimana caranya anak-anak yang suka bermain. Ada anak-anak yang memang bisa diam di dalam kelas. Nah, itu sebagaimana kita bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua orang melihat hal yang sama. Kita melihatnya bahwa anak-anak yang datang ke sekolah itu semuanya memang pengen belajar. Realitanya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ada anak yang berangkat dari rumah itu mereka membayangkan nanti kalau sampai sekolah aku akan jajan di rumah Pak Lek, beli mainan, beli ini. Mereka belum menyadari bahwa pergi ke sekolah itu adalah untuk belajar. Tetapi ada juga anak yang memang sudah siap dari rumah itu pengen belajar ke sekolah, bahwa dia sudah paham berangkat ke sekolah itu nanti kita akan mendapat pelajaran,
mengerjakan ini itu, mereka sudah ada yang sudah siap. Nanti kalau sama ibu bapak gurunya disuruh mengerjakan yang ini sudah siap karena sudah dikerjakan dari rumah atau sudah belajar dari rumah. Nah itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita terhadap peserta didik pasti akan berpandangan bahwa kalau kamu ke sekolah itu pasti kamu akan belajar. Karena ibu guru sudah mempersiapkan diri dari rumah bahwa kalau ke sekolah itu adalah untuk mengajari kalian semua. Nah, kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda itu tentang dunia. Nah itu tadi, kita harusnya memahami bahwa niat atau keinginan setiap anak berangkat ke satu lembaga namanya ke sekolah saja, kita meyakini bahwa mereka sudah punya banyak sekali tujuan, tidak hanya belajar. Ada yang ingin ketemu dengan temannya, ada yang ingin beli jajan, beli mainan, ada juga yang anak-anak memang ingin belajar. Yang selanjutnya adalah bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita melihat akan bahwa sesuatu anak melakukan sesuatu yang buruk, misalnya memukul temannya, itu adalah dilihat adalah sebagai sebuah kesalahan. Sebenarnya yang terjadi adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, apakah tujuan anak daripada dia misalnya berlari-lari keluar kelas tidak mau belajar? Mungkin dia sedang bosan, dia ingin memenuhi kebutuhannya tentang sebuah kebebasan, sudah tidak tahan untuk duduk di dalam kelas, ingin berlari-lari seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Kalaupun kita tidak menyukai sesuatu, sebenarnya secara alamiah kita bisa untuk mengontrol. Tetapi mungkin karena ada sesuatu alasan dan banyak sekali motivasi sehingga kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nomor 6. Kenyataannya tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Itu tadi ya. Yang ketujuh, pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Nah, pada saat kita melakukan sebuah bujukan, pasti tidak semua bujukan yang kita lakukan itu berhasil. Seperti anak-anak mungkin juga, nanti kalau kamu mau mengerjakan, diam, nanti kamu saya berikan permen. Nah, anak ada yang berontak karena menurut dia mungkin sebuah permen ini tidak ada harganya untuk dia, maka dia akan berontak. Jadi sebuah pemaksaan itu ada saat bujukan gagal. Kalau kamu nanti nggak mau duduk, saya telepon polisi. Jadi adalah sebuah bentuk pemaksaan karena bujukan kita gagal. Model berpikir menang dan kalah. Nah, kita mungkin sebagai guru atau sebagai orang tua akan merasa bahwa kalau anak ini sudah menurut pada kita, maka kita akan mengatakan bahwa kita sudah menang dan anak itu kalah. Terus anaknya sudah menurut dengan kita. Berarti pokoknya ada satu cara untuk mengalahkan anak bagaimanapun itu caranya. Nah, di sini itu adalah berkolaborasi dulu dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya kita bisa memberikan pilihan kepada anak. Kalau nanti kamu tidak mau diam, maka kamu akan kehilangan nilai. Nah, apakah anak ini rela sudah kehilangan nilai? Kalau memang dia rela, ya berarti sudah konsekuensinya nanti dia tidak akan mendapatkan nilai. Nah, model berpikir menang-menang. Nah, model berpikir menang tadi bisa kita wujudkan dengan cara berkomunikasi. Kalau kamu tidak mau sekolah hari ini, maka nantinya kamu tidak akan bisa naik kelas seperti teman-teman kamu yang lain. Itu adalah konsekuensi. Maka kita mengajak anak untuk berkolaborasi, istilahnya membuat kesepakatan sehingga anak ini akan merasa tahu bahwa oh memang kalau saya tadi tidak sekolah makanya saya tidak naik kelas. Nah, itu anak diajak untuk berpikir bukan dari sebuah pemaksaan kita yang menurut kita benar. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini adalah yang pertama tadi di profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan bahwa anak-anak didik kita itu yang pertama nanti itu adalah bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, ada primary years program ini adalah 180 ini kita 180 hari di mana kita menanamkan sikap bahwa ada
adanya anak itu punya sikap toleransi, perubahan sikapnya, ada punya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Nah, keterampilan hidup yang kita harapkan nanti pada anak-anak setelah dia keluar dari sekolah itu adalah menjadi anak yang dapat dipercaya, terus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah sikap-sikap yang kita harapkan nantinya saat anak-anak ini sudah tidak bersekolah lagi di SD, atau bahkan mungkin saat anak-anak ini sudah ke masyarakat, menjadi anggota masyarakat itu. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada sebuah contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi Ibu Ambar ini guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini adalah contoh daripada kebutuhan dasar. Nah, yang pertama ini adalah Doni ini berusaha memenuhi kebutuhannya akan bertahan hidup. Nah, kenapa kok bisa dikatakan bertahan hidup? Itu karena kalau pada saat kita nanti menanyai Doni, itu jawabannya itu adalah seperti ini. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan Doni yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu berarti karena dia tidak punya makanan dan tidak dibawakan, maka dia akan bagaimanapun caranya untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa memenuhi rasa lapar dari perutnya ini bagaimana? Makanya dia akan memaksa teman-temannya yang membawa bekal itu untuk dihidup. Bisa dari satu orang atau dari beberapa orang dalam satu kali permintaan. Yang kedua adalah kebutuhan Doni tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana itu bisa kita ketahui apabila Doni ini menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ada interaksi saat bekal temannya diambil, tentu temannya akan protes, akan mengajak dia bicara, akan mengajak dia berkomunikasi. Nah, ketika temannya ingin melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin bisa jadi setelah ada kejadian ini, orang tuanya Doni ini akan dipanggil. Nah, setelah dipanggil, maka diharapkan akan ada perubahan dari orang tuanya, yang mungkin orang tuanya ini jadi membawakan bekal dan lain sebagainya, sehingga Doni ini tidak perlu merebut bekal dari temannya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang penguasaan. Nah, penguasaan ini seperti apa? Nah, penguasaan ini adalah dalam kasusnya apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya menjadi takut. Jadi kalau dia sudah merasa hebat karena teman-temannya takut, itu berarti dia sudah merasa bisa menguasai kelas. Nah, saat sudah bisa menguasai kelas, maka kebutuhan Doni atas penguasaan ini sudah tercapai. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, nah ini berarti karena ibunya mungkin sibuk sehingga setiap hari lauknya hanya telur, sosis, sehingga dia merasa bosan. Nah, maka dari itu dia akan meminta bekal temannya yang berbeda dari dia. Tidak selalu harus lebih enak, tetapi mungkin memang lebih beragam. Bisa juga
makanannya hanya berupa oseng kangkung, tidak jadi masalah. Yang penting itu sudah berbeda dari yang dia bawa setiap hari. Ini adalah pemenuhan akan kebebasan. Jadi pengen bebas untuk memilih apa yang dia inginkan dibandingkan dengan apa yang sudah dibawakan ibunya dari rumah. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah ini bagaimana? Yaitu bila Doni menjawab, ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah ini adalah berarti Doni ingin senang saja. Yang penting temannya itu kesal, wis nesu-nesu, sudah nangis, bahkan itu dia sudah senang karena sudah merasa bisa mengerjai teman-temannya. Mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama bisa karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah faktor yang ekstrinsik, ini berarti dari luar. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau di SD itu nanti kalau kamu tidak mau diam, maka nanti kakimu akan saya tali dengan kaki meja. Dia menghindari itu, makanya dia akan menurut. Bisa juga karena untuk mendapatkan imbalan. Kalau nanti kamu bisa menyelesaikan soal ini, maka nantinya kamu akan saya berikan uang Rp1.000. Nah, ini adalah alasan-alasan anak itu melakukan sesuatu yang berasal dari luar. Nah, yang selanjutnya adalah intrinsik, ini yang dari dalam. Karena kesadarannya memang sudah dari dalam menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka sudah sadar dengan dirinya, kalau saya menjadi anak yang menurut, kalau saya mengikuti aturan, maka nanti Bapak Ibu guru akan menyukai saya. Nanti kalau saya menurut, maka Bapak Ibu guru akan memberikan saya hasil yang terbaik. Nah, ini adalah yang faktor yang berasal dari diri anak sendiri. Nah, tugas kita sebenarnya adalah memunculkan motivasi dari dalam diri anak ini. Nah, sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, tanpa anak tahu apa yang akan terjadi, maka sudah mendapatkan hukuman. Misalnya anak datang terlambat. Anak datang terlambat tanpa dia tahu nanti kalau terlambat itu apa yang akan terjadi. Ternyata sampai di sekolah dia harus lari mengelilingi lapangan misalnya 1 kali. Nah itu adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Ini yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, dia tidak tahu kalau saya melakukan kesalahan ini apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, tidak ada pembelaan. Pokoknya kamu harus lari mengelilingi lapangan 1 kali. Tidak ada yang boleh membantah. Nah itu satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini berupa hukuman fisik tadi yang lari tadi. Kalau psikis itu bisa kamu itu setiap hari terlambat terus. Apa toh yang kamu kerjakan di pagi hari? Nah, ini adalah hukuman yang berupa psikis. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Dia terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kita membuat kesepakatan dengan anak. Misalnya kalau di sekolah itu kita buat kesepakatan kelas namanya. Kalau ada yang terlambat, kira-kira hukumannya apa? Anak-anak menyepakati. Jadi dia akan tahu pada saat dia terlambat, dia sudah punya gambaran. Nanti yang saya akan lakukan di sekolah kalau saya terlambat itu apa? Misalnya menyapu kelas, piket sendiri. Mereka sudah tahu. Jadi mereka sudah siap. Kalaupun hari ini saya memang menginginkan terlambat, berarti memang nantinya yang akan saya lakukan di sekolah itu mereka sudah tahu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata murid ini tetap juga tidak nyaman karena di balik sebuah keterlambatan pasti dia punya alasan. Nah, sikap guru selalu memonitor. Nah, ini selalu bahwa tadi Sultan terlambat, sudah piket belum? Sudah nyapu belum? Kita selalu mengawasi itu. Nah, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi diajukan dulu pertanyaan. Hari ini kamu terlambat. Kenapa? Misalnya karena bangunnya kesiangan. Kalau bangun kesiangan,
Kira-kira kenapa kamu bangun kesiangan? Mungkin karena tadi malam di rumahnya ada hajatan sehingga tidak bisa tidur lebih awal. Nah, mungkin kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa. Jadi kalau seperti itu, kira-kira kalau hari ini kamu terlambat, berarti apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Maka murid akan mempunyai solusi. Ya Bu, besok nanti misalnya saya akan tidur lebih awal. Nanti di rumah saya sudah tidak ada lagi hajatan sehingga bisa tidur lebih awal. Nah, itu bisa. Itu adalah restitusi, di mana restitusinya adalah kesepakatan. Kita membuat kesepakatan dengan anak di rumah atau dengan siswa di sekolah. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, di mana di sekolah ini ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer. Nah, itu seperti apa? Nah, sebagai penghukum ini guru biasanya akan menunjukkan sikap marah, bisa menunjuk, melotot dengan suara keras dengan mengatakan bahwa itu patuhi atau aturan saya atau awas kamu saat selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir kamu selesai. Nah, ini adalah tipe-tipe guru yang menghukum. Nah, biasanya ini dilakukan dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk. Nah, ini adalah dilakukan dengan emosi. Ini biasanya adalah tipe penghukum. Hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan ini murid akan marah, bahkan mendendam. Nah, ini nantinya kalau dia itu sudah kembali ke kelasnya, dia akan melakukan hal-hal yang di luar kendali. Misalnya mencoret-coret buku atau meja tulis, bahkan lebih buruk lagi, dia bisa menggosip ban atau mobil dari gurunya. Itu karena sudah marah. Ini biasanya mungkin bisa terjadi pada anak-anak yang sudah kelas atas, bisa di kelas 5 atau kelas 6 itu. Nah, yang kedua adalah posisi guru, dia adalah pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa bersalah kenapa dia tidak melakukan itu. Kata-katanya sebenarnya lembut, dia tidak berteriak, tetapi bisa itu membuat anak merasa bersalah. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin anak akan merasa bersalah karena dia merasa sudah menyakiti hati bapak ibu guru. Itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini adalah murid dibuat merasa bersalah karena telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Seperti itu. Nah, pembuat rasa bersalah ini sebenarnya memakai nada suara yang halus, mengeras anak itu merasa bersalah saja. Ya, terus apa hasilnya? Jadi murid ini akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, sehingga anak ini akan merasa gagal menjadi dirinya tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, murid yang seperti ini mereka takutnya akan menumpahkan amarah dengan cara yang negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Takutnya saat mereka tertekan, mereka merasa bersalah yang terus-menerus, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang justru salah, walaupun mereka terlihat diam dan tidak protes istilahnya. Yang selanjutnya adalah posisi guru kita sebagai teman. Seperti apa sebagai teman? Itu adalah kita meminta pengertian dari siswa. Jadi kita meminta pengertian dari siswa itu dengan cara, ayo bantulah demi bapak ya. Bisa juga ini dilakukan dengan cara humor atau guyon. Itu dia tidak terlihat menakutkan. Ayo ingat, tidak dengan bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini berarti anak akan merasa dia mempunyai gurunya ini adalah sebagai teman. Tetapi ternyata dia juga punya negatif. Negatifnya apa? Pada saat nanti bapak ibu gurunya itu sudah tidak memperhatikan dia, maka dia akan merasa bahwa gurunya ini sudah tidak berteman lagi dengan dia. Tidak boleh istilahnya dengan saya. Sudah ganti dengan
teman yang lain. Ini juga adalah sisi negatif daripada seorang guru yang berposisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya adalah guru yang menjadi pemantau. Jadi dia terus mengawasi anak-anak yang membuat kesalahan itu, terus diawasi. Dia mau melakukan kesalahan lagi enggak? Dia ini enggak, dia itu enggak. Ini adalah tipe guru yang pemantau. Jadi terus diawasi. Kemarin kamu kalau sudah saya beritahu toh, sekarang sudah mengulangi lagi. Nah, ini adalah tipe pemantau, gitu ya. Nah, ini adalah tipe guru yang pemantau. Nah, yang diharapkan itu adalah kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru, ini adalah kita bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu bagaimana? Di mana kita itu bisa berkomunikasi dengan anak untuk membuat kesepakatan. Nah, jadi seperti tadi kalau misalnya kemarin kamu sudah janji ya, sudah membuat kesepakatan kita bahwa hari ini kamu tidak akan terlambat. Kamu ingat tidak kemarin? Nah, seperti itu. Kalau di rumah mungkin kalau misalnya nanti hari ini kamu tidak mengaji, maka konsekuensinya apa? Kamu nggak akan dapat uang saku misalnya. Kalau kita di rumah seperti itu. Tapi anak sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita bicara dengan anak, membuat kesepakatan, bukan pemaksaan lagi. Gitu. Manajer ini biasanya adalah bersuara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi kita menganggap murid itu benar-benar seperti anak kita dan benar-benar bagian dari diri kita. Nah, ini ada contoh dialog ini tentang guru dan adik. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak hadir, agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid jika dilakukan seperti ini? Nah, kira-kira yang dilakukan perasaan murid kalau mereka diperlakukan seperti itu adalah mereka akan merasa tenang dan nyaman karena semua itu sudah sesuai dengan yang mereka yakini atau mereka sepakati. Nah, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, karena kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita dengan siswa. Jadi siswa membuat aturannya sendiri. Jadi siswa menyepakati aturannya sendiri yang harus mereka patuhi sendiri juga. Seperti itu. Jadi kalau aturan itu adalah dibuat dari satu pihak saja. Biasanya bisa dibuat oleh gurunya saja atau pihak lembaga sekolah. Tetapi anak tidak tahu apa isinya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini hanya dibuat sedikit, mungkin hanya 5 atau 4 saja, sehingga keyakinan kelas ini nantinya akan mudah untuk diingat oleh siswa. Harapannya kalau mereka mengingat itu mereka bisa mematuhi tentang keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri. Untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, jadi bisa dikerjakan oleh semua siswa. Berupa pernyataan yang universal, ya, ini juga sama, dibuat dalam pernyataan yang positif. Dibuat dengan pernyataan yang positif. Kalau dulu sebuah peraturan atau keyakinan kelas itu akan berbunyi kata jangan berhenti di dalam kelas, jangan mencoret-coret dinding, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita upayakan bahwa kata jangan itu kita hilangkan. Kita memakai kata berjalanlah saat di dalam kelas, jagalah dinding tetap bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah kata-kata positif yang tidak menggunakan lagi kata jangan. Terus tadi sudah sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah. Semua warga sekolah atau warga sekolah ini dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi semua siswa dalam satu kelas itu dilibatkan, biar mereka semuanya tahu tentang apa
atau keyakinan kelas kita selanjutnya yang harus mereka taati. Yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah upaya dari seorang guru untuk menyelesaikan masalah saat seorang siswa itu mempunyai masalah di sekolah. Yang pertama yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Ini kita bisa mengatakan bahwa tidak apa-apa, memang semua orang itu pernah melakukan itu. Ya bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak apa-apa, semua orang pernah kok melakukan ini. Jadi Bapak, Ibu juga dulu pernah berbuat salah seperti itu. Jadi kita memberikan memberikan pengetahuan kepada anak bahwa dia tidak melakukan kesalahan itu sendiri. Bahkan gurunya pun juga pernah melakukan itu. Seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan ini. Jadi misalnya, kamu kenapa Doni merebut makanan dari temanmu? Jadi kita menanyakan dulu alasannya dia melakukan itu. Jadi tidak langsung memberikan sebuah keputusan bahwa kamu jangan selalu minta temannya. Kita tanyakan dulu alasannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mungkin kita bisa menanyakan, kira-kira ada cara lain enggak supaya kamu tidak merebut atau tidak meminta bekal dari teman-teman. Misalnya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin siswa akan menjawab, saya besok akan minta uang saku yang lebih, Pak. Mungkin saya akan meminta ibu saya untuk sebisa mungkin membawakan saya bekal. Nah, ini adalah kita menanyakan kepada anak. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, kalau kamu melakukan itu, kira-kira kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, ini kita adakan dialog dengan anaknya, sehingga kita dengan anak ini akan mempunyai satu kesepakatan tanpa adanya pemaksaan. Jadi sama-sama ada win solution. Jadi menang-menang semua, bukan satu kalah satu menang, tetapi semuanya menang. Nah, menstabilkan identitas itu seperti ini contohnya tadi ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak dan ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas itu pada dasarnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Bahwa setiap orang itu bisa atau boleh membuat kesalahan asalkan dia setelah tahu bahwa itu salah, mereka tidak akan mengulanginya. Yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang tadi ya, bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, apakah itu salah atau benar, pasti akan mempunyai alasan. Tidak ada satu tindakan apapun yang dilakukan tanpa adanya alasan. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan tadi. Ini adalah berdasarkan prinsip setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi pada dasarnya kalau kita mau, itu setiap siswa atau setiap pribadi itu bisa memunculkan motivasinya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apakah gambaran kelas yang ideal yang kamu mau, atau bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tentu anak ini akan berpikir saat mereka ditanyakan seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Nah, sekarang untuk yang terakhir saya ingin meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi. Refleksinya bagaimana? Yaitu tentang
apa yang Bapak Ibu telah dapatkan hari ini, mungkin juga bagaimana perasaannya penjenengan setelah mengikuti acara ini. Ya, sebentar. Bapak Ibu yang sudah menuliskan refleksi bisa ditempelkan di papan refleksi kita untuk nanti kita adakan evaluasi apa saja yang kurang dari penyampaian saya hari ini atau apa yang nantinya harus diperbaiki lagi.
Ya, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Hari ini ada beberapa refleksi ya, saya bacakan. Yang pertama, hari ini saya mengetahui bahwa setiap anak memiliki alasan atas segala yang mereka lakukan, sehingga membuat saya ingin merubah kebiasaan yang mengejudge anak itu menjadi berkolaborasi atau berbicara dulu dengan anak. Oke, jadi mengejudge mereka secara sepihak. Yang selanjutnya adalah saya mendapatkan ilmu bagaimana cara memperlakukan murid dengan baik sebagai manajer dan menerapkan budaya positif untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya, saya mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan di kelas bersama siswa. Untuk materi yang selanjutnya adalah pembelajaran sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan mencakup strategi pembelajaran pada siswa. Selanjutnya, pemaparan sudah baik dan menarik. Yang selanjutnya, saya bertambah ilmu dalam mendidik anak. Ada lagi, saya banyak mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan di kelas. Selanjutnya, saya banyak mendapatkan ilmu dari kegiatan ini dan ini membawa hal yang lebih baik untuk kedepannya. Alhamdulillah. Mudah dipahami, saya sebagai guru akan berusaha merubah diri saya menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Dari materi yang disampaikan hari ini, saya mendapatkan hal baru dalam pembelajaran akan permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan yang perlu dibenahi dalam mendidik anak. Ya, ini adalah beberapa refleksi ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah bahwa apapun yang saya katakan hari ini sedikit ataupun banyak itu bisa membawa hal yang baik atau hal yang positif untuk kita ke depannya nanti. Dan ya, itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Mohon maaf telah menyita waktunya penjenengan yang seharusnya beraktivitas hari ini mengikuti dari sosialisasi saya. Terima kasih, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.